silakan masuk. Apakah benar ini dengan Mbak Alia yang kemarin menghubungi saya? Iya Bu, saya dengan Alia yang kemarin menghubungi Ibu. Alia berasal dari Lamongan, benar apa tidak? Bukan, saya berasal dari Bojonegoro sini aja. Terus tadi kesini naik apa? Saya nge-grab. Iya, soalnya di sini saya nggak ada sepeda, jadi kemana-mana kalau nggak nge-grab ya diantarkan teman gitu. Jauh dari kerabat. Kenapa kalau dekat nggak minta? Enggak sih Bu, kalau asli Bojonegoronya kan Bojonegoro agak jauh ya dari sini, tapi kosnya ya dekat-dekat sini. Cuma rumah saya yang asli agak jauh dari sini gitu, makanya pilih ngekos aja biar gampang. Biar deket gitu ya? Iya betul. Sebelumnya apakah Mbak Alia sudah pernah melakukan proses konseling? Sebenarnya sih sudah beberapa kali ini Bu, sudah pernah. Berarti sudah tahu ya bagaimana prosesnya. Sebelumnya mohon maaf nih ya Mbak Alia ya, nanti kemungkinan kita mempunyai waktu sekitar kurang lebih 30 menit karena setelah ini Bu ada rapat dengan para guru di sekolah ini. Oh iya Bu. Kenapa Mbak Alia mukanya pucat sekali hari ini? Kelihatannya kurang baik atau gimana gitu? Ya gimana ya Bu ya, sebenarnya setiap hari kayak begini sih. Soalnya apa ya Bu, setiap malam itu saya begadang. Setiap malam itu kadang jam 2, kadang jam setengah 3 atau jam 1 itu baru tidur lah, jam-jam segituan. Kenapa Mbak Alia tiap hari begadang? Gimana ya Bu ya, mau cerita itu kayak malu gitu. Ngapain malu? Katanya sudah pernah melakukan proses konseling. Saya jelaskan lagi ya. Di proses konseling itu ada asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Jadi Mbak Alia nggak usah malu atau sungkan. Ibu juga nggak akan memberitahu atau membocorkan masalah Mbak Alia ini. Ya Bu, sebelumnya ini saya mau cerita sih Bu ya, sama curhat itu kalau saya sebenarnya setiap hari, setiap malam itu nggak bisa tidur soalnya memikirkan kebutuhan ekonomi lah Bu ya. Pasarannya itu ekonomi. Soalnya apa? Saya di sini itu selain kuliah dan bekerja itu juga membiayai kedua orang tua saya. Jadi saya kuliah itu bekerja itu tidak murni untuk kuliah atau jajan saya, tidak, cuma saya juga mengirim ke orang tua saya. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Mbak Alia bekerja? Udah hampir ada 2 tahunan sih Bu. Semenjak lulus itu alhamdulillah ada yang nawarin saya untuk bekerja di tempatnya gitu, dan selang beberapa bulan saya alhamdulillah keterima di salah satu perkuliahan di sini. Nah itu gaji saya sangat bagi antara kedua orang tua, jajan dan perkuliahan saya. Alhamdulillah ya, sedikit demi sedikit mencukupi. Cuma kadang ada yang gimana ya Bu ya, namanya kayak kebutuhan kan ada yang mendadak seperti itu, dan gaji saya segitu kan nggak mencukupi, nggak mengcover semuanya itu Bu. Apalagi kuliah sekarang kan mahal Bu. Nah itu sangat bingung itu. Belum lagi di rumah itu kan ya orang tua kan nggak ada yang biayai, maksudnya nggak ada yang bekerja. Berarti sekarang sudah semester 4 ya? Ya alhamdulillah sudah semester 4, mau naik semester 5 ini Bu. Habis ini ujian, doakan ya Bu. Semoga lulus dan IPK saya tetap naik sehingga saya bisa mengajukan itu kayak kartu Indonesia Pintar itu loh ya, kayak seperti beasiswa. Soalnya saya juga pingin ikut beasiswa seperti itu, cuma ya kembali ke IQ saya ini loh Bu. Ya semoga saja Mbak Alia bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Bisa diterima di pengajuan beasiswa nantinya. Amin. Kembali ke permasalahan tadi ya Mbak. Terus Mbak Alia kalau bagi uangnya gimana? Atau mengelola membagikannya itu gimana? Ya sebelumnya ini gaji saya tuh nggak seberapa sih ya Bu ya. Soalnya kan ya jasa toko ya segitu, kurang lebih 600-700an. Saya untuk tabungan saya sendiri itu saya ambil
400 itu saya celengi, entah itu uang jajan saya itu 100, yang 300 saya sisihkan untuk untuk tabungan bayar SPP kuliah. Yang 300-nya saya kirim ke orang tua. Dan saya alhamdulillah juga kayak jualan online gitu loh Bu, untuk nambah-nambah jajan saya atau kebutuhan yang tidak terduga seperti itu. Soalnya ya sangat penting gitu loh Bu, untuk membagi ke beberapa, alokasikan uang tersebut. Mohon maaf, apakah Mbak Ali nggak punya saudara? Ya kebetulan saya itu anak tunggal, hanya belang-banting ke sana ke sini itu ya sendiri, bingung jadinya. Makanya ya itu, oh ya belum lagi saya juga bayar kos. Tapi alhamdulillah kos saya ini tuh, karena ini kosnya milik orang tuanya teman saya dekat, alhamdulillah ya dikasih harga sahabat lah. Alhamdulillahnya kadang saya juga telat Alhamdulillah saya juga ikut senang karena masih ada yang membantu Mbak Alia. Terus kalau Mbak Alia diajak makan atau jajan teman-teman bagaimana? Kalau saya ada rezeki ya alhamdulillah saya tetap berangkat tuh. Tapi kalau saya nggak ada, pas-pas nggak ada, itu kadang ada aja alasan yang saya buat, entah itu saya ada tugas, entah itu saya orang tua mau ke kosan atau gimana. Soalnya saya juga sungkan Bu, mau ikut nanti nggak punya apa-apa, nanti kalau diam saya mesti kan dibelikan. Saya itu nggak mau merepotkan mereka. Nanti kalau saya nggak ikut, kok nggak pernah ikut, jadi kalau sebisa mungkin saya ikut. Kalau nggak ada, benar-benar nggak ada, saya juga nggak ikut. Tapi cuma dengan alasan yang bukan tidak ada uang. Soalnya mesti kalau begitu teman-teman saya itu sangat solid. Nanti kalau ada yang Bu, sambat kayak nggak punya uang, itu langsung beli apa ini, beli traktir ini. Dan saya itu kalau begitu terus ya sungkan sih Bu ya, kayak ngelama gitu loh kalau enggak. Jadi ya kadang saya tolak seperti itu, soalnya harus kadang mengerjakan tugas atau apa. Terus kalau makan sehari-hari ini dari mana? Apakah dari kos sudah menyediakan makanan atau beli sendiri? Itu kan ada kompor, biasa saya beli kompor elektrik, itu saya masak sendiri. Tapi alhamdulillah kalau hari Jumat itu ada bantuan dari orang-orang kompleks sekitar sama dari ibu kos. Kalau hari apa gitu seminggu 1 kali, dan dari kompleks itu juga seminggu 1 kali. Alhamdulillah cukup membantu ya berarti. Alhamdulillah sekali. Terus Mbak Alia kalau membagi waktu belajar, bekerja, dan kuliah itu bagaimana? Ini saya bekerja itu fleksibel. Kalau waktunya kuliah saya boleh ambil libur. Kuliah saya kan cuma 3 hari, di pagi sampai setengah 12 aja Bu. Jadi saya ambil shift siang ketika kuliah itu, dan ketika belajar itu saya kadang di malam hari ataupun pas saya tidak kuliah dan tidak shift seperti itu. Jadi alhamdulillah juga kurang lebih lumayan cukup lah waktunya, walaupun agak keteteran sih kayak tugas-tugas berat gitu ya, kadang lebih dari deadline, kadang juga pernah sering sih ya seperti itu kelenderan, soalnya kita juga bekerja. Terus rencana Mbak Alia ke depannya itu bagaimana? Kalau saya inginnya ya Bu ya, saya inginnya itu berjualan. Soalnya kalau kita berjualan itu usaha kita sendiri, itu sekecil apapun usaha kita itu kita jadi bos, kan begitu Bu ya? Iya. Ya, saya tuh ingin berjualan seperti itu. Terus kalau berjualan tuh jualannya di mana? Apa yang dijual? Kalau ingin saya kondisi saya yang bekerja dan kuliah, itu saya ingin berjualan dititipkan ke toko-toko kayak mitra gitu Bu. Saya menitipkan ke toko-toko dan mengasih laba atau orangnya mengambil laba. Jadi saya kayak orang datang pula gitu. Itu saya ingin jualan seperti es lilin, es gabus, es potong kayak gitu kan, banyak disukai anak-anak kecil zaman sekarang loh Bu ya. Saya ingin jualan seperti itu. Tadi kan Mbak Alia ngomong mau jualan es, ya, terus benar. Proses dari pembukuannya itu bagaimana? Di kos itu ada fasilitas.
Ya di kos itu kan kayak kosnya itu lantai 1 dan lantai 2. Nah, per lantai itu ada kulkasnya. Satu lantai kulkasnya 1, itu boleh untuk apapun. Dan kemarin saya tanyakan ibu kos itu apakah saya boleh membuat seperti ini karena saya mau jualan. Oh, boleh sekali, cuma ya harus tahu diri kan, soalnya itu bukan kulkas kita pribadi. Jadi ya jangan serakah lah Bu, jangan, nggak boleh dipakai semuanya gitu. Jadi saya membuatnya di sini. Terus kalau dititipkan ke warung itu bagaimana? Konsepnya itu bagaimana? Ibu masih bingung ini. Terus Mbak Alia kalau menitipkan di warung tuh semua warung apa bagaimana Mbak Alia? Itu saya juga masih bingung sih Bu, cuma pandangan saya itu kayak apa ya, saya nitipkan itu di warung-warung yang ada kayak kulkasnya gitu lagi, ada Freezer kayak gitu. Nah, kalau ada warung yang orangnya punya kulkas tapi bukan kulkas warungnya, kalau mau dititipi saya titipkan, kalau tidak mau ya tidak apa-apa, saya cari yang lain. Saya titipnya di dekat-dekat kos, sama di dekat-dekat kampus, sama di kantin kampus juga, seperti itu. Berarti Mbak Alia sudah punya rencana ke depannya ya seperti apa? Ya seperti tadi yang saya ceritakan itu, insya Allah semoga terrealisasikan. Mohon doanya dari Ibu agar berjalan Baik, Ibu doakan semoga berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan bisa menolong ekonomi Mbak Alia. Amin amin Bu. Semoga kedepannya juga dapat beasiswa ya Mbak ya. Amin ya, terima kasih Bu. Sekali lagi terima kasih Ibu atas doanya, dan mungkin cukup segitu dulu konseling saya, soalnya juga di luar Ibu mau rapat, saya juga ada bimbingan ke dosen karena ini mau ujian. Cukup sekian Bu, terima kasih banyak atas kelonggaran waktu Ibu untuk bisa memberi saya waktu untuk konseling. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Mbak Alia. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Mbak Alia sudah mempercayai Ibu sebagai konselor yang dipercayai Mbak Alia. Kalau Mbak Alia kurang puas dengan konseling hari ini, bisa dilanjut dengan konseling minggu depan atau waktu lain lagi ya Mbak Alia. Alhamdulillah sedikit lebih tenang Bu. Saya dan sangat senang dari konseling kemarin tuh, sama konselor yang kemarin tuh paling enjoy cuma Ibu ini. Alhamdulillah, saya cukup senang Mbak Alia kalau Mbak Alia sudah merasa tenang hari ini. Kalau gitu saya mohon pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya Ibu untuk saya. Sama-sama Mbak Alia, sampai jumpa di lain hari. Waalaikumsalam.